Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahur Time, Insya Allah Berkah. Bersama saya Rahmat Ibrahim dan juga ibu yang super hits ini. Aduh, saya Natasha Rizky. Senang sekali kita kembali berjumpa di Sahur Time. Dan kembali kami ingatkan kepada sahabat sahur untuk berdonasi ke UMKM Bangkit di nomor rekening BCA 0681926777 NU Kerlazisnu, atau bisa juga Anda scan barcode yang ada di layar televisi sahabat sahur semua. Masya Allah, semoga sahabat sahur di rumah semakin semangat ya. Amin. Apalagi ini hari yang sangat-sangat berkesempatan untuk mengumpulkan pahala ya. Oh, masih lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini Mbak Im hari ini tadi sahur pakai apa? Kalau hari ini agak sedikit berbeda, dengan ayam dan juga telur, biar kuat nanti sampai maghrib. Lengkap ya. Lengkap proteinnya. Ya. Sahabat sahur, langsung saja ini di tengah-tengah kita juga sudah hadir ada Kiai Haji Syarif Rahmat. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan juga ada Mas Tiovan Ari Widagdoni sebagai Ketua DPD Himpunan Pengusaha NU. Apa kabar Mas Tiovan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada dua orang spesial yang hadir di sini. Dan hari ini kita akan membahas persoalan indahnya silaturahmi. Saya ingin tanya nih ke Caca. Pandemi seperti saat ini, Caca, bagaimana silaturahmi dengan keluarga, kerabat, Caca? Jadi waktu pas awal-awal pandemi itu benar-benar sedih sih Baim ya, karena kita kebetulan aku keluarga tuh banyak, ramai banget. Aku tuh 5 bersaudara, jadi kalau ketemuan itu pasti biasanya setiap minggu. Tapi semenjak adanya pandemi, kita biasanya video call aja. Jadi beda ya, rasanya biasa hari warawiri kan. Apalagi lebaran tahun lalu kan nggak ketemu sama sekali. Mudah-mudahan lebaran tahun ini sahabat sahur di rumah juga bisa bertemu ya secara langsung dengan keluarga. Amin ya robbal alamin. Hai seluruh manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan dari diri yang satu itu dia menciptakan pasangannya, lalu mengembangkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Perhatikan di sini, manusia dibuat dari diri yang satu, yaitu Adam. Ya. Dari Adam itu tercipta istrinya. Jadi istrinya bukan dibuat tersendiri, dari bagian tulang rusuk Adam. Allah. Itu dia bukan orang lain, dia bagian dari tubuhmu. Sehingga orang mengatakan bahwa karena istri dibuat dari tulang rusuk, dia tidak di atas kepala sehingga menyombongkan diri, tidak terinjak sehingga terhina. Tapi kau harus dekat dia supaya dia berbahagia, karena dia memang dari situ. Jadi ketenangan jiwa seorang laki-laki ada ketika menempatkan istrinya di dadanya, bukan lagi di kepalanya, bukan lagi di kakinya. Subhanallah, sangat terasa, Cak. Jadi benar-benar semuanya dipersiapkan ya, maksudnya Allah tuh benar-benar memuliakan wanita ya, Masya Allah. Ya, memuliakan wanita itu dari. Ya, nah terus di situ dikatakan wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham. Bertakwalah kamu pada Allah yang dengan takwa itu kamu saling meminta, dengan Allah saling meminta. Wal arham, ada dua kata di sini, ada dua bacaan. Sekali waktu dibaca wal arhama, dan yang kedua wal arhami, itu dua qiraat. Nah, ketika dibaca wal arhama ada dua perintah di situ. Pertama, perintah supaya kita jaga hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan silaturahim. Ini dua paket. Orang yang bertakwa kepada Allah tapi tidak jaga silaturahim, celaka dia. Orang yang silaturahim tapi tidak jaga dengan baik dengan Allah juga celaka. Yang mau selamat mesti dua-duanya. Harus dua-duanya. Jaga hubungan baik dengan Allah, hubungan sesama manusia. Nah, kalau wal arhami, allati tasa'aluna bihi, kamu meminta berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya dan dengan silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah satu sarana untuk bertawasul, meminta kepada Allah dengan silaturahim. Artinya apa? Ketika kita ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, terus berilah saya ini. Ada yang ampuh satu lagi. Lakukan silaturahim, kau minta pada Allah pasti dikasih. Ya, Masya Allah ya. Tapi tadi Caca juga ada tantangan nih Pak Kiai. Kita susah kalau lagi pandemi silaturahim. Kalau Pak Kiai, bagaimana sekarang nih lagi pandemi silaturahim? Rasulullah itu Isra Mi'raj ke langit kan? Iya, benar. Isra Mi'raj ke langit, tapi setelah itu pulang, sholatnya di bawah kan? Dan itu tidak mengurangi hubungan dengan Allah. Dan umatnya tidak perlu terbang ke langit, kan? Iya. Sekarang kita sudah main handphone dengan Allah, kan? Iya.
Maaf dalam tanda petik ya. Kita sudah komunikasi dengan Tuhan itu tidak harus naik ke sana kan. Karena ongkosnya juga. Sarana tidak ada. Alokasi, teknologi canggih, kau bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan sholatmu. Itu handphonemu hari ini. Ya. Itu Dengan manusia juga melalui handphone, tidak perlu mudik karena sudah dilarang nih. Benar. Jadi sebenarnya kita udah diberikan kemudahan ya sama Allah ya. Jadi benar-benar tadi yang seperti Kiai bilang, komunikasi sama Allah sudah dimudahkan, apalagi dengan manusia juga Allah mudahkan. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah, maka akan baik juga hubungan kita dengan manusia lain. Nah, Ca, mumpung ada Mas Tio nih, saya tanya. Pas banget. Tadi sudah nggak sabar nih Mas Tio, pengen masuk nih. Saya kasih celah nih Mas Tio. Jadi silaturahmi nih di tengah pandemi, Mas Tio. Kan tadi Caca bilang, aduh beda sekali Mas rasanya. Biasanya rame, bisa makan bareng, geragas apapun. Sekarang jadi susah, hanya handphone. Ini efektif nggak sih silaturahmi seperti ini untuk sesama manusia dulu nih Pak Kiai ya? Ya. Oke, ya. Baik. Kalau silaturahmi sendiri memang lebih bagus itu kan bertatap muka langsung. Iya. Karena kita merasakan emosional, terus kedekatan seperti itu ya. Namun dengan perkembangan teknologi yang ada ini, memang kemudian banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan silaturahmi menggunakan medium teknologi. Ya. Nah itu secara efektivitasnya itu saya rasa itu sekarang juga bagus ya, artinya yang mungkin sebelumnya itu kalau kita harus bertemu langsung mungkin jedanya juga lumayan waktunya gitu ya. Kalau dengan telepon, handphone seumpama kita bisa kapanpun, pengen kangen nih sama teman gitu kan, langsung telepon atau sekarang video call dan sebagainya. Jadi itu membuat proses silaturahmi juga menjadi lebih luas lagi kalau menurut saya, karena kita nggak perlu datang ke tempat yang bersangkutan, namun dari mana saja bisa. Apalagi sekarang karena pandemi juga, artinya tentunya membatasi secara fisik ya. Nah dengan lantaran teknologi itu memang yaitu menggantikan proses silaturahmi yang sifatnya fisik. Pak Kiai ini saya juga suka nolak orang tua jangan dulu silaturahmi kan saya punya anak yang masih balita kan takut juga nih Pak Kiai, apakah memutus silaturahmi seperti itu dosa atau bagaimana Pak Kiai? Apalagi kadang-kadang kan suka ada yang tersinggung nih Kiai. Nah, itu gimana ya Kiai? Sebenarnya kalau kita membaca hadis, ini pentingnya barangkali orang-orang tua kita juga semua membaca, tentu akan menemukan isyarat-isyarat tentang apa yang terjadi hari ini. Nah, mereka yang membaca isyarat tadi pasti akan memahami. Misal, ada di hadis sebutkan bahwa nanti di surga orang itu kalau pengen makan tidak perlu melangkah. Masya Allah. Itu kan surga. Retek datang. Sebetulnya tanda-tanda ini sudah ada sekarang. Sudah tinggal pencet COD. Pencet, kirim. Atau tinggal pencet aja udah langsung tatap muka. Dan dalam hitungan waktu, tanda-tanda percepatan waktu ya sekarang ini. Nabi kan pernah mengatakan nanti di akhir zaman 1 hari sama dengan sebulan, 1 hari sama dengan setahun, ada 1 hari sama dengan seminggu. Sebetulnya sekarang sudah ada. Apa yang dulu dikerjakan seminggu, sekarang bisa 1 hari. Bisa cepat. Apa yang dulu dilakukan setahun, sekarang bisa sebulan. Percepatan. Dan sesungguhnya peluang untuk mendapatkan pahala juga lebih besar. Dulu kita mengunjungi orang 1 hari paling 1 orang. Tapi hari ini dengan teknologinya bisa Zoom meeting ratusan orang, 1.000 orang, 500 orang kan? Itu sebesar apa pahalanya? Katakanlah tadi kalau beliau mengatakan bahwa itu secara energi ya, mungkin energi atau apa kurang. Tapi dalam waktu yang singkat, meskipun hanya lihat layar kaca atau layar di handphone, energinya sama. Nah, sekiranya orang tua kita tahu ini, ya saya juga orang tua, punya anak, punya cucu. Hanya permulaannya mungkin agak kecewa kita. Iya sih ya Kiai. Rasa ya? Itu pasti sih Kiai. Pasti ada rasa kayak, oh gitu ya, gitu. Kok jadi kayak gini sih? Tapi sekarang kan jadi indah.
Iya. Justru jadi indah dan kangennya itu tidak seperti dulu. Dulu paling bisa ke Bandung misalnya seminggu Iya. sekali. Sekarang tiap detik kok bisa lakukan itu. Kita kangen dengan mama, dengan bapak. Kok dia juga lama-lama senang juga main handphone kan? Ya, Allah. jadi ya tidak hanya memikirkan kuantitas dalam bertemu ya, tapi Iya. kualitasnya nih, itu yang Mbak lebih Im. penting kali ya. Dan Iya. maaf ya kadang-kadang kalangkang, ya kan? Bayangan. Oh, Itu ada kalanya lebih indah dari kenyataan. Masya Allah. Kalangkang bahasa Sunda, Ya Ca. makanya aku bingung. Apa nih Kiai Kalangkang tuh bayangan? Kadang-kadang bayangan lebih indah dari nyatanya. Kan sering seperti itu. Indah banget. Kita ketemu cucu misalnya, ya cuma segitu. Tapi begitu ngelihat cucu lari-lari manggil misalnya Mbah, Aki, Nini, wah itu rasanya lain. luar biasa. Ketemu anak di rumah tuh biasa kan, begitu ngelihat di handphone, ya kan kita ngobrol gitu, lain kok, jauh lebih berbahagia. Permulaannya memang iya, Berat. Pasti. dia tidak bisa mengobati kangen, tapi begitu sudah dimulai dan terbiasa, lama-lama juga. Iya. Mbak Mas Tio nampaknya kangen juga nih. Kalau Mas Tio gimana pengalaman silaturahmi di masa pandemi nih? Gimana Mas Tio dengan keluarga? Iya, sama sih ya yang dihadapi oleh semua Kita semua ya, pasti orang-orang sama ya. ya. Jadi ya selama ini kita memanfaatkan media online aja melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom, WhatsApp dan yang lain-lain. Jadi ya tadi memang kemudian kelebihannya frekuensi kita untuk bersilaturahmi menggunakan teknologi itu menjadi lebih bisa banyak Ya, ya kan. lebih Yang luas tadinya ya. cuma paling bisa 10 orang dengan medium itu bisa puluhan, ratusan bahkan gitu dalam waktu yang relatif singkat gitu. Tapi ada tantangan juga, Ca, kalau saya harus komunikasi dengan ratusan orang di baik. Zoom. Sinyal. Oh iya, itu Kuota juga dia. terbatas. Cuman mungkin kekurangannya modalnya agak lebih banyak Iya. ya, Mas Yopaan ya sih. Nah itu yang harus disadarkan gitu. Mm-mm. Itu gimana sih? Jadi saya langsung tembak nih Mas Tio. Iya. Ini kita banyak kekurangan nih, Iya. sinyal, kuota. Kuota, nah. Iya. Mana nih Mas Tio? Aku belum rata kan internet di Indonesia. Benar. Iya, Kalau betul. mungkin yang sahabat sahur di Jakarta Mungkin aman aja ya, Mas Tio. Tapi kalau di daerah kan kita nggak tahu. daerah, nah itu gimana. gimana Mas? Iya, memang salah satu kendala yang dihadapi sekarang ya oleh sebagian orang yang memang mungkin di daerahnya mungkin sinyal masih susah gitu ya. Itu memang salah satunya sinyal sih memang. Karena memang medium ini kan sangat bergantung dengan koneksi internet ya. Yang mana antara satu daerah dengan daerah yang lain tentunya tidak sama. Namun saya lihat sekarang perkembangan internet yang sangat luar biasa dan saya juga melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu terutama untuk memfasilitasi daerah-daerah yang sekarang belum terjangkau itu sekarang sudah mulai dijangkau. Jadi teknologinya sudah sampai ke desa-desa gitu. Namun memang kadang kita pas ini ya sinyal suka kok Iya. hilang-hilang gitu-gitu ya. Kadang kalau maksudnya di dalam satu lingkungan terus semuanya pakai internet kan pasti suka ada kendala kan. Di rebut-rebutan sinyal itu artinya. Iya. Oh, jadi sebenarnya semuanya banyaklah hal-hal yang diberikan kemudahan untuk kita bersilaturahmi ya Kiai. Saya penasaran nih Pak Kiai, kalau misalkan kan tadi jaga hubungan baik kamu dengan manusia Pak Kiai. Iya. Kan ada orang yang bilang di media sosial citranya beda dengan kenyataan. Ya benar. Nah itu gimana ya? gimana ya, Pak Kiai ya? Jadi Gimana kadang-kadang kan kita mau nggak mau ya itu sih pasti kan ada yang namanya personal branding ya. Jadi Betul, kadang-kadang- takutnya saya cuman pura-pura aja nih happy-happy depan orang tua video call gitu padahal dalam hati lagi ngedumel atau Iya. gimana gitu Nah kan. itu hati- untuk menghindari hal-hal seperti itu harus gimana ya Kiai? Karena kan yang namanya hati orang kan Iya, takutnya betul. jadi ini lagi. Kita tidak akan dihukumi dengan apa yang ada dalam hati kita, tetapi kita akan tersiksa dengan hati kita sendiri. Tetapi kita melihat orang senyum baik-baik, kita sikapi dengan zawahir saja. Umirna an nahkuma bidzawahir, wallahi ta'ala sarair. Kita dituntut untuk menyikapi orang lewat apa yang dia tampilkan dan tidak ada perintah kamu untuk melihat apa dalam hatimu dan jangan pernah menafsirkan kata orang. Itu aja yang terdengar. Sikap itu yang kita hargai dan dengan itu pula kita lakukan.
Jadi setidaknya kita udah ikhtiar dulu ya Kiai ya. Jadi jangan atau maksudnya kita ada pikiran suzon atau apa ke orang-orang, yang penting dengan menjalinnya silaturahmi, menjalinnya sering-sering, mungkin kita kan bisa ngirim hadiah juga kan, nggak harus ketemu langsung gitu dikirim, kan. kalau sekarang kan semuanya mudah, Ca. Benar ya. Baik. Sebenarnya semua udah dikasih kemudahan Mbak Im tentang Sangat gimana mudah. kita aja maunya apa enggak gitu. Nah, begitu juga dengan sahabat sahur Kompas TV, tentu Ya. yang punya pertanyaan mudah, cukup kirimkan di Instagram @sahurtimekompastv, nanti akan dijawab oleh Pak Kiai dan juga Mas Tio soal silaturahmi hari ini, Caca. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen sahabat sahur yang sudah dikirimkan ke Instagram @sahurtimekompastv. Jadi bisa langsung saja di pertanyaan pertama nih ya. Silakan langsung, Ca. Buat Kiai nih. Dari siapa? Nah, ini dari @rizkia. Oh. Kiai, apakah kita tetap harus bersilaturahmi dengan orang yang berbuat salah kepada kita? Nah, ini nih Ini Kiai. Rizky atau Caca? Jangan dong, jadi gitu. Insya Allah ya nggak ada. Insya Allah nggak Silakan ada. Kiai. Silakan Pak Kiai. Dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Ambillah kata maaf, anjurkan kebaikan. Masya Allah. Mananya apa kata Nabi? Silman qata'aka wa'fu amman zalamaka. Sambungkan orang yang memutuskan kamu, maafkan siapapun yang menyakiti kamu. Masya Allah. Insya Allah. Saya ingin tanya soal maaf ini. Gimana Pak Kiai? Biar kita termotivasi untuk memaafkan orang. Karena kan jujur sangat berat memaafkan itu Pak Kiai. Pertama, pernahkah kita melakukan kesalahan? Tentu pernah. Apa yang kita inginkan? Maaf orang. Maaf. Itu pula yang ada di hati orang. Iya benar. Jadi dibalikin lagi ya. Ini Pak Kiai ini benar-benar jawabannya ketampar-tampar ya kita ya Mbak Im. Karena kayak kita menuntut orang supaya orang maafin kita, tapi kita sendiri jika Susah orang memaafkan, susah harus. maafin gitu. Dan ada yang menakutkan. Ya. Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya lah manusia semua memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin diampuni Tuhan? Iya. Sedangkan dialah pemilik ampunan dan kasih sayang. Sekarang ini, orang yang memaafkan orang lain, aku ampuni dosanya. Kalau ada orang yang tidak memaafkan saudaranya, aku tidak siapkan ampunanku untuk dia. Wah, keras. Silakan, kita maafkan orang, kita minta ampun di hadapan Allah. Tapi kalau tidak maafkan orang, sombong kata Allah. Aku saja pencipta kamu, maafkan kamu. Seberapa banyak dosamu pada aku tiap hari? Allah aja Maha Pengampun. Aku yang bikin maafkan kamu. Iya. Apa karyamu? Jadi orang yang maafkan orang lain, dia sedang membuka pintu untuk bisa diampuni Allah. Orang yang menutup ampunan untuk orang lain, dia sedang menutup sendiri kunci ampunan Allah untuk dirinya. Subhanallah. Ca, ada juga kan kita pernah dengar soal jangan musuh-musuhan lebih dari 3 hari. Ya, nah, oh, betul, itu dari ini gimana Kiai? Apalagi sama suami sendiri atau pasangan suami istri, bisa suka diem-dieman. Ini Pernah. curhat ya. Curhat. Enggak sih, nggak pernah sampai 3 hari Kiai. Cuman ya saya tuh gimana ya Kiai kalau sampai kita kayaknya marahan sehari aja tuh dibawa tidurnya udah nggak enak gitu Kiai. Susah. Ini apalagi 3 hari. Nah, Jangan sampai ayah jura akhahu fawqa salas. Kata Nabi, jangan sampai dia tidak bersapa dengan saudaranya selama 3 hari. Hajar itu ya memutuskan komunikasi lah, tidak boleh sampai lewat 3 hari. Itu kan luar biasa. ibaratnya sama orang lain aja, sama temen aja udah nggak boleh kayak gitu, apalagi sama pasangan sendiri ya Mbak. Nggak boleh ya, Ca, ya. Jangan. Ada juga pertanyaan yang sudah masuk ke Sahur Time Kompas TV. Ya. Pak Kiai, ini membayar zakat dan bersedekah apakah termasuk dalam contoh silaturahmi? Iya, begini. Harus dibedakan antara zakat dengan sedekah. Iya. Zakat itu adalah menyerahkan harta orang lain yang dititipkan Allah kepadamu. Jadi dari 2,5% dari harta kita itu bukan milik kita, Iya. milik fakir miskin. Nah, Allah titip ke kita, kemudian kita dibayar dengan 97,5%. Ya. Bayangkan, kita ini suruh ngirim barang 2,5%. Upahnya sangat besar. Zakat itu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita berzakat itu kita memberikan orang. Bukan. Itu punya dia. Iya itu. Yang Allah titipkan ke kita. Yang kalau tidak kita berikan berarti kita mencuri. Kewajiban artinya. Kewajiban, betul. Kalau tadi bersedekah itu masuk Nah, kalau silaturahmi? sedekah itu kan lain sifatnya. Kalau sedekah itu kan
kita memberikan karena kasih sayang pada orang lain, Ya. kan? Pada orang lain. Tuh ada orang yang butuh, terus kita beri. Dan ingat jangan lupa ya kalau sedekah itu kan besar sekali pahalanya ya. Kita nggak akan daf'ul bala. Kita mau dapat bencana, lu ada peminta-minta. Iya. Mungkin ketika tangan kita diasongkan, bencana sedang digeser. Oh, baik. Allah. Seperti itu. Nah itu adalah bagian juga silaturahim karena kita kan menyambungkan kasih sayang. Jadi yang disebut silaturahim itu bukan cuma ketemu salaman, kelihatan mukanya, bukan. Tapi ada wujud kasih sayang dalam hati kita antara kita dengan dia. Sama-sama ada rasa sayang. Karena ada orang yang salaman tapi tidak ada kasih sayang. Iya. Itu petinju kan? Betul. Petinju kan jabatan tangan. Iya, betul. Tapi langsung berantem kan? Iya benar. Nggak ada kasih sayang di hatinya. Harus ada kasih sayang. Ada pertanyaan lagi, Caca? Ada pertanyaan lagi. Nah ini kali ini buat Mas Tio nih ya. Tadi kan Kiai sudah menjelaskan ya betapa pentingnya silaturahmi, apalagi kita harus menemukan rasa kasih sayang bukan hanya sekedar berjabat tangan ya Kiai. Iya. Tapi gimana caranya jauh dari keluarga nih ya? Pasti kan ada rasa kerinduan. Iya. Nah itu bagaimana? Seberapa sering sih Mas Tio berkomunikasi dengan keluarga? Sama ini, Ca, nunjukin kasih sayangnya gimana kalau virtual? Nah, Iya, oke. Apa namanya kalau selama ini memang keluarga besar saya memang banyak di kampung ya. Di Wonosobo, saya asli Wonosobo. Sedangkan saya tinggal di Jakarta. Jadi kalau selama ini saya komunikasi bersilaturahmi dengan mereka, ya pastinya saya menggunakan video call untuk komunikasi. Ya untuk kadang gini ya, salah satu mungkin tips ya. Artinya gini, untuk bisa memecah, kadang kan memang kaku juga karena screen to screen kan. Nah itu memang biasanya kita pakai, kan kalau sekarang ada filter-filter kayak gitu-gitu kan, lucu-lucuan. Nah itu kita manfaatkan juga. bener, apalagi kalau nggak make up nih ya, nggak make up tiba-tiba langsung rapih loh. Iya. Memunculkan ketawa itu bikin kasih sayang gitu. Iya. Betul, bener. kadang kan gini, pernah juga kan dengan orang tua kita video call, tahu-tahu kita muncul kelinci, Ya. atau jenggot panjang, Atau jenggotan. itu kan bisa pakai filter begitu kan. Ya, Nah, jadi lucu-lucuan lah gitu. Kadang itu yang membuat akhirnya proses komunikasi atau silaturahmi online itu menjadi lebih cair. Seperti itu. Sama sih dengan teman-teman juga sama. Dengan teman-teman juga kadang kita sering melakukan seperti itu gitu. Atau biasanya kalau bukan via video call, kita sering kirim-kiriman meme. Nah, ini juga salah satu. Biasanya itu bercandaan bapak-bapak. Itu benar itu. Benar. Itu juga salah satu sarana untuk tadi ya mendekatkan lah. Kalau mungkin jaraknya jauh gitu kan. Nah, itu sarana silaturahmi secara virtual dan mendekatkan karena sifatnya cair sekali gitu. Kalau filter malah dipakai sama anak-anak kalau saya di rumah, Ca. Iya, jadi bahan bercandaan anak-anak ya. Itu aduh, jadi kalau misalkan ini anak-anak gimana kan pegang HP juga ya, Ca ya? Nah, Untuk anak-anak ini kapan sih boleh pegang gadget untuk silaturahmi? iya benar. Kayaknya langsung sekarang aja ya, soalnya kayaknya udah nggak sabar juga nih. Oke Apalagi deh, kan- buat Caca saya kasih sekarang Nah. maksudnya. Ini udah teriak padahal jangan. Oke, buat Caca saya kasih. Ya udah, Gimana? soalnya ini apalagi Aca anak 3 masih kecil-kecil semua nih Mas Nah, Yopan. Itu gimana, gimana Mas nih? Tio? Apalagi kerjanya megang gadget mulu. Nah itu gimana? Silakan Mas Yopan. Ya, jadi memang harus kita bedakan peruntukannya. Artinya pada saat menggunakan gadget itu peruntukannya untuk apa? Kalau peruntukannya itu untuk yang sifatnya itu hiburan atau entertainment mungkin harus dibatasi. Karena memang kalau terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten, apalagi kan kita nggak tahu ya, kadang orang tua juga bisa kelewatan. Artinya yang harus tadinya bisa membantu anak memfilter konten yang negatif itu kadang bisa lolos gitu ya. Artinya waktu itu harus dibatasi. Kalau saran saya sih di atas 5 tahun. Ya, ataupun kalau memang merengek-rengek ya harus ini ya dibatasi lah sehari ya paling 30 menit dan itu harus didampingi, Tapi kalau sekarang kan anak di bawah 5 tahun misalkan sudah masuk Sekarang playgroup, setahun aja udah dikasih Tahun gadget sudah- nih Mas. Yes. udah gadget. Nah, tadi peruntukannya. Kan kalau peruntukannya tadi untuk hiburan. Tapi kalau peruntukannya itu untuk edukasi, untuk pendidikan. Itu nggak apa-apa Nah, ya. itu tidak apa-apa selama memang diarahkan ya. Karena memang tidak mau tidak bisa kita pungkiri juga sekarang dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan dunia kerja. Sekarang memang banyak dituntut orang-orang yang punya talenta digital. Iya. Di mana memang
pendidikan itu harus adopsi terhadap teknologi tadi itu memang sedini mungkin. Contoh, memang ada mulai dari TK, SD itu sudah dikasih materi pembelajaran mengenai ngoding ya. Contoh coding itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai gadget kan. Iya. Jadi harus menggunakan komputer, harus menggunakan smartphone. Nah itu Benar. kalau seperti itu memang tidak apa-apa karena memang goalnya sendiri untuk mengedukasi. Tapi kalau yang sifatnya pembatasan itu yang sifatnya itu adalah hiburan, main game. Main game itu bagus, namun untuk anak-anak di usia yang masih terlalu dini itu menjadi kurang oke karena ya mereka belum bisa mengontrol dirinya sendiri dengan baik gitu. Iya. Main game Benar itu ya? yang agak susah untuk Iya. ditahan-tahannya, Ca. Karena apalagi sekarang kan school from home nih, semua Nah, apa-apa itu dia. serba digital gitu kan. Jadi anak-anak mau nggak mau udah canggih sendiri kayaknya main Iya. ininya ya. Saya ingin bertanya ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau dalam Islam bagaimana mengenalkan gadget untuk silaturahmi pada anak? Mengontrolnya, penggunaannya itu gimana sih Pak Kiai? Kan susah Pak Kiai. Iya. Sebetulnya kan di pengetahuan kita setiap usia anak itu memiliki mainan sendiri. Iya. Misalnya usia sampai 3 tahun tidak boleh diberi mainan gambar makhluk hidup yang bergerak-gerak karena itu akan, nah istilah Jawa kaget sangkete, itu nanti akan merusak jiwanya, mentalnya akan rusak. Nah begitu juga dengan alat-alat ini. Kemudian secara fisik juga mata anak itu kan berbeda dengan mata orang tua. Iya. Kekuatan dia menerima sinar itu akan berbeda. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah indera ini instrumen yang memasukkan semua file luar untuk masuk menjadi file di dalam. Jadi saya sering katakan bahwa orang bisa keracunan dengan memasukkan makanan beracun ke dalam tubuhnya. Tetapi ada juga racun yang masuk telinga. Iya. Itu lebih berbahaya daripada racun yang masuk lewat mulutnya. Yaitu apa? Ya telinga makanannya kan suara. Iya, benar. Dan jangan lupa, ada racun yang juga sangat berbahaya yang masuk lewat mata. Apa? Yaitu apa yang dipandang oleh mata kemudian ditransfer ke file hatinya itu akan membekas cukup lama dan berbahaya. Maka orang tua harus mulai bisa bermain di sini memilah-milah, ya, memilah-milah di samping penyelamatan secara fisik, secara visual juga penyelamatan secara moral untuk moral anak. Saya ingat ketika Nabi sedang melihat sahabatnya itu menggendong anaknya, diambillah Nabi, karena Nabi memang sayang sama anak Iya, sahabatnya. mana kecil ya. Pipis, kata Nabi, stop. Air kencing anakmu yang kena di bajuku sekali cuci sudah hilang, tapi mulutmu yang telanjur masuk kupingnya Iya. tidak akan Ya hilang. Allah. Subhanallah. Nah ini nih ya. Hendaknya orang tua merenungkan benar ini. Harus Ini. hati-hati kita, Harus Ca, hati-hati. dengan Bener-bener. lisan kita kepada anak kita. Juga yang masuk mata kan, Iya. kecil masuk itu kenceng, seperti mengukir di atas batu. Kenceng dia, nggak akan lepas. Maka kita jadi ingat kan sekarang apa yang kita hafal dari kecil nggak hilang-hilang kan. Iya, benar. Tapi yang hafal sudah dewasa, sekarang hafal besok hilang lagi. Pembentukan anak lain. Iya sih, itu menentukan banget. Jadi maksudnya membekas di hati, membekas di ingatan. Nah, jadi memang penggunaan gadget pun memang harus dalam pengawasan orang tua ya, Kiai. Betul, ya. betul. Nggak bisa sembarangan loh, hati-hati Harus juga. hati-hati. Caca, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung ada Pak Kiai dan juga Mas. Ya, ini menurut aku pertanyaan yang penting nih, Kiai. Karena mungkin sahabat sahur di rumah atau mungkin Aca juga tuh kita semua di studio ya, yang kadang suka lupa bersilaturahmi sama tetangga sendiri nih, Kiai. Jadi kita kadang suka capek-capek mikirin yang jauh-jauh Yang gitu. jauh dulu. Padahal yang deket, nah dicuekin. Nah itu gimana tuh, Kiai? Ya itu kesalahan kita. Ditambah Malah lagi kan? Seharusnya kan begini. Apa yang menjadi senangnya tetangga dan kita bisa lakukan itu. Apa yang menjadi susahnya tetangga, Ya. kalau kita bisa kurangi, kerjakan itu. Tapi umumnya kita terbalik. Seharusnya kan lihat tetangga senang, kita ikut senang. Iya. Ini terutama perempuan loh ya. Karena ayat tentang ini wal jaril kurba wal junubi itu di surat An-Nisa, di surat perempuan. Jadi biasanya perempuan itu kalau tetangganya senang, susah dia. Saya tidak menunjuk ke sini, tapi ini salah satunya aja kan. Kalau Caca tidak, insya Allah. Insya Allah enggak Tidak dong. seperti yang lain lah ya, artinya mungkin lebih parah juga kan bisa jadi. Ya. Melihat tetangga senang, harusnya kan kita senang. Ya. Iya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Tetangga dapat hadiah besar, nyel. Mending kalau sekedar batas, kapan aku dapat ya? Tapi ada yang lebih parah lagi. Aku senang kalau itu hilang.
Ya Allah, Ya Allah, subhanallah. Astagfirullah. Tetangga susah, harusnya kan susah kita. Kita pandai bersandiwara. Dapat musibah dia, kita pura-pura ikut berduka cita. Dan dia bilang, alhamdulillah lo rasain lo. Ya Allah. Subhanallah. Itu di tetangga. Makanya dia mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Orang yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, buktikan dia bisa memuliakan tetangganya. Berbuat baik dengan tetangganya. Itu dulu. Saya ingin ke Pak Tio, terakhir Pak Tio singkat saja. Ini kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, digitalisasi, silaturahmi lewat digital, virtual, apa saja yang bisa kita manfaatkan Pak Tio agar ya, karena Pak Tio kan backgroundnya pengusaha nih, Ca. Ya benar. Siapa tahu ada trik-triknya Ada gitu trik-triknya kan. juga, dan pasti kan ada kendalanya juga ya, apalagi sekarang lagi work from home nih. Ya. Ini seperti apa nih, silakan Mas Tio. Ya, kalau kita bicara pemanfaatannya ya, digital selain silaturahmi tentunya kegiatan ekonomi juga kita bisa lakukan melalui media digital juga. Sekarang ya memang karena pandemi ini memberikan dampak yang signifikan ke para pelaku usaha ya, terutama di sektor UMKM. Nah, media digital ini sebetulnya bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk berkegiatan, berusaha, berbisnis, untuk mengembangkan bisnis dengan cara-cara baru. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, di mana memanfaatkan media digital ini untuk bisa berjualan, kemudian bisa menjangkau pelanggan yang tadinya kalau secara konvensional itu mungkin nggak terjangkau, Ya. tapi karena digital ini tidak ada batasan tempat, jarak, artinya bisa menjangkau customer atau pembeli kita yang jaraknya jauh. Nah, media ini sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan seperti itu. Memang di Indonesia sendiri mungkin masih banyak yang belum memanfaatkan itu dengan baik. Namun harapan kami para orang-orang yang ingin memanfaatkan media digital untuk kemudian berbisnis, untuk meningkatkan ekonomi, ini saatnya gitu. Iya sih. Baik. Karena biar bagaimanapun kita dari tingkat perekonomian dari pandemi ini kan Iya. juga sedang menurun ya. Jadi kita harus berlomba-lomba juga untuk memanfaatkan media digital yang ada gitu. Apalagi terutama buat UMKM ya. Iya. Jadi semangat bisa Dimanfaatin terus lah. cari cuan ya. Jadi Ya, cuan dimanfaatin. dimanapun, Benar. itu yang harus kita manfaatkan. Nah, Pak Kiai, ada juga nih yang bertanya kan lagi pandemi kita nggak bisa langsung bertemu, nggak bisa ketemu langsung. Padahal kan dulu kita kenal kalau ada tamu yang datang ke rumah kita membawa berkah, ketika pergi membawa istilahnya keburukan dari rumah kita. Jadi bisa keburukan dari rumah kita dibawa keluar sama tamu. Jadi kalau kondisinya kayak gini secara virtual, esensinya masih ada, pahalanya masih sama baiknya Pak Kiai atau bagaimana? Inna mi waraikum ayyamas sabri al mutamassiku fihi misma antum alaihi lahu ajru khamsina minkum. Kata Nabi, di belakang kamu akan ada hari-hari yang dihadapi dengan penuh kesulitan. Siapa yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan hari ini, dia dapat 50 kali pahala kamu. Masya Allah. Nah, jika kita bisa melakukan seperti itu, tentu pahalanya akan seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang yang melakukannya tidak persis seperti itu? Ini berhubungan juga dengan transaksi tadi. Kita tanpa sadar sekarang sudah melakukan perubahan syariat secara syakalnya, lahirnya. Tapi sama, dulu orang jual beli kan harus ketemu orangnya. Lalu dengan kalimat, saya terima, saya serahkan. Benar. Hari ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi hari ini. Cukup masukkan ATM, pencet, klik, sana sudah ada transaksi tanda itu sudah mewakili sekarang. Bahkan nanti pernikahan juga. Kalau dulu harus bertemu pengantin kan ada lima rukun nikah. Sekarang mungkin tinggal berapa sekarang? Pengantin yang satu ada di Amerika, yang satu di Indonesia. Nah, secara fikih, Virtual, Cak. bisakah itu secara virtual? Saya kira ya, nggak masalah. Selama virtual itu menjamin bahwa apa yang disebutkan A benar-benar A, jika saya di Jakarta benar-benar di Jakarta, dan itu sudah bisa. Nah, sama dengan tadi itu. Jadi, ketika niatnya sudah dilakukan, satu amal itu apa yang bisa dilakukan sempurna lakukan. Jika tidak, maka niatmu itu sudah mewakili tadi itu. Keinginanmu untuk membahagiakan orang lain kemudian terhalang oleh situasi, maka insya Allah pahalanya dapat kita. Baik, alhamdulillah Ca, Ya. ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini Ca. Benar-benar. Jadi semoga mudah-mudahan sahabat sahur di rumah bisa mendapatkan manfaat Amin. ilmu dari Kiai Haji
Syafir Rahmat. Ahmad dan juga dari Mas Tio ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi langkah kita untuk menjadi umat Islam yang lebih baik lagi ya. Amin ya robbal alamin. Ini sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita, saya kembali mengajak sahabat sahur untuk berdonasi ke UMKM Bangkit Ya. di nomor rekening BCA 06801926777 NU Care Lazisnu, atau bisa juga scan barcode yang ada di layar televisi sahabat sahur. Terima kasih buat pemirsa di rumah yang setia nonton Sahur Time Kompas TV hari ini. Saya Rahmat Ibrahim dan juga rekan Saya Natasha Rizky. kita berdua pamit undur diri, dan untuk menutup hari ini kita akan tutup dengan doa dari Pak Kiai Syarif Rahmat. Kami ucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa. Silakan Pak Kiai untuk doanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina awalina wal akhirin wa salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wa nimatan min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.